Wah, bisa berabe nanti. Karena teman-teman PPS bisa dianggap ataupun juga dituduh menghilangkan hak pilih pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel ini untuk belajar bareng teman-teman. Kalau di beberapa episode video yang lalu kita telah belajar tentang tugas-tugas Pantarlih, karena coklit sudah selesai, maka kini tahapan selanjutnya adalah tugas-tugas PPS secara detail. Nah, dalam hal ini tugas PPS adalah melakukan penyusunan daftar pemilih hasil perbaikan atau DPHP, atau juga disebut sebagai penyusunan bahan DPS. Dikatakan bahan karena apa yang disusun teman-teman PPS dan PPK nanti akan direkap menjadi DPHP dan akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota sebagai DPS. Nah teman-teman, kalau melihat jadwal tahapan penyusunan DPS adalah mulai tanggal 25 Juli hingga 11 Agustus 2024. Tapi jangan salah sangka teman-teman, kurun waktu itu adalah tahapan penyusunan DPS di semua jenjang, mulai PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Kota. Karena yang akan menetapkan DPS itu adalah KPU Kabupaten Kota, dan selanjutnya KPU Provinsi melakukan rekapitulasi. Nah, apa saja yang harus dilakukan PPS dalam tahapan penyusunan DPHP atau bahan DPS? Nah, mengacu pada PKPU 7 tahun 2024 dan keputusan KPU nomor 799 tahun 2024, bahwa daftar pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil coklit disusun oleh PPS dengan urutan pemilih per nama untuk pemilih baru, pemilih yang tidak memenuhi syarat, dan perbaikan data pemilih. Nah, untuk memudahkan mengingat dan memahami konsep urutan itu, kita sederhanakan dengan istilah BATU. BA untuk baru, T untuk tidak memenuhi syarat, dan U untuk perbaikan data pemilih atau ubah. Nah, lebih mudah diingatkan, BATU, baru, TMS, dan ubah. Nah, mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung di BPS di event Pilkada tahun ini, mungkin ada pertanyaan, kok hanya batu, baru TMS dan ubah yang disusun? Terus pemilih yang sesuai bagaimana? Nah teman-teman, bahan coklit kemarin, yaitu daftar pemilih itu adalah hasil unduhan dari portal Sidalih. Jadi, database sudah ada di dalam Sidalih, maka dengan memasukkan pemilih baru ataupun juga pemilih TMS dan pemilih ubah, maka secara otomatis Sidalih akan mengenali sesuai dengan kategorinya. Kalau ada pemilih baru, otomatis akan menambah. Kalau ada pemilih TMS, otomatis akan mengurang ataupun mencoret. Dan kalau ada pemilih ubah, maka juga Sidalih akan menyesuaikan itu. Maka ini penting untuk dipastikan saat teman-teman upload melalui, kalau dulu melalui webkit Sidalih sih, itu sesuai dengan elemen yang dibutuhkan oleh Sidalih dengan pengkodean yang memang sudah tepat. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi tidak usah bingung untuk memperlakukan pemilih sesuai, karena pada prinsipnya pemilih sesuai akan tetap terjaga aman di dalam Sidalih. Nah selanjutnya, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian, kemudian PPS menemukan pemilih yang tidak memenuhi syarat karena alasan TPS tidak sesuai, ataupun yang oleh teman-teman Pantarlih itu di kode 8, maka yang harus dilakukan oleh teman-teman PPS adalah 1. Melakukan pencermatan terhadap KTP elektronik atau dokumen kependudukan lainnya. Terus kemudian yang kedua, menentukan TPS di mana pemilih tersebut seharusnya ditempatkan sesuai dengan alamat pada KTP elektronik atau dokumen kependudukan lain pemilih. Yang ketiga, memastikan pemilih tersebut terdaftar sebagai pemilih baru pada TPS yang seharusnya. Dan yang keempat adalah apabila alamat KTP elektronik atau dokumen kependudukan lain pemilih di luar wilayah kerja PPS, maka PPS melaporkan kepada KPU Kabupaten Kota melalui PPK untuk dilakukan pencermatan. Nah, intinya adalah bahwa teman-teman PPS harus memastikan bahwa pemilih TMS yang dikode 8 oleh kawan-kawan Pantarlih yang lalu harus terakomodir di TPS yang sesuai
sesuai dengan KTP elektroniknya. Jangan sampai yang bersangkutan di TMS di TPS awal dan ternyata tidak terakomodir di TPS lain atau TPS yang sebenarnya. Wah, bisa berabe nanti. Karena teman-teman PPS bisa dianggap ataupun juga dituduh menghilangkan hak pilih pemilih. Hati-hati ya kawan. Nah, selanjutnya daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut disusun berbasis TPS dengan menggunakan formulir model A daftar perubahan pemilih. Formnya ada di dalam lampiran PKPU 7. Nah teman-teman, selanjutnya hal yang harus dilakukan oleh teman-teman PPS dalam penyusunan DPHP sebelum upload ke Sidalih adalah 1. Melakukan analisa kegandaan antar TPS di wilayah kerjanya atau kita sebut kegandaan internal desa. Jika ditemukan kasus yang demikian, maka PPS langsung melakukan eksekusi berbasis bukti dukung yang terkuat. Nah, jika kegandaan terjadi antar desa dalam satu kecamatan, maka PPS desa terdampak melakukan koordinasi antar PPS dan melakukan pencoretan salah satu tergantung hasil adu bukti dukung, mana yang lebih kuat ataupun mana yang lebih lemah. Di sini, PPS akan mencocokkan antara bukti dukung yang diupload di e-Coklit Pantarlih dengan database bukti dukung atau biasanya disimpan di drive-nya PPS. Nah, apabila kegandaan terjadi antar kecamatan dalam satu kabupaten kota, maka PPK yang melakukan koordinasi antar kecamatan. Sehingga saat upload ke Sidalih nanti, harapannya data sudah clear dan clean dari kegandaan, baik antar TPS, desa, ataupun kecamatan. Hal ini dilakukan untuk efektivitas kinerja dan meminimalisir kerja berulang ataupun kerja double. Karena jika yang diupload ke Sidalih data yang masih kotor, artinya data gandanya belum terpilah, nantinya Sidalih akan mengenali sebagai data ganda dan mau tidak mau, suka tidak suka, teman PPS ataupun PPK akan melakukan perbaikan juga. Teman-teman, bagaimana cara menemukan kegandaan tersebut? Nah, pada program Microsoft Excel standar sebenarnya sudah dibekali dengan menu-menu alat bantu atau tool untuk menganalisa data yang sederhana. Misalnya dengan menggunakan menu conditional formatting duplikat, pivot table, ataupun juga VLOOKUP, ataupun bisa menggunakan menu analysis toolpack. Nah, untuk analisis toolpack ini untuk Excel yang versi di bawah 2021 agar aktif ataupun muncul di menu barnya teman-teman, perlu masuk dulu di menu file, kemudian pilih option, kemudian pilih add-in, lalu klik analysis toolpack. Selanjutnya klik go dan centang pada menu analysis toolpack dan oke. Maka menu data analysis akan muncul di bar teman-teman di Excel ya. Atau teman-teman bisa juga melakukan analisis dengan menggunakan Microsoft Access ataupun juga alat bantu dari developer lain. Terserah sesuai dengan passionnya teman-teman ya. Nah, selanjutnya hal yang perlu diteliti juga adalah yang berhubungan dengan usia pemilih. Karena regulasi kita mensyaratkan pemilih adalah minimal berusia 17 tahun, maka hati-hati dengan pemilih di bawah usia 17 tahun. Jika didapati ada pemilih di bawah 17 tahun, maka pastikan bahwa dia sudah atau pernah menikah. Tentu hal ini disertai dengan bukti dukung dong. Nah, demikian juga dengan usia yang kurang wajar. Mungkin contohnya di atas 100 tahun. Ya, walaupun faktanya memang masih ada ya pemilih di atas 100 tahun, tapi biasanya sistem akan mengenali umur segitu sebagai usia invalid. Maka perlu juga teman-teman menyiapkan bukti dukung kalau memang yang bersangkutan memang benar-benar masih ada ataupun masih hidup. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus berhati-hati dengan jumlah maksimal per TPS. Karena regulasi terbaru di PKPU 7 2024 mengamanahkan bahwa jumlah pemilih dalam satu TPS di Pilkada tahun 2024 ini adalah 600 pemilih, maka ketika pasca coklit ditemukan ada TPS di atas 600 pemilih, maka teman-teman PPS harus waspada. Teman-teman bisa menggeser kelebihan pemilih tersebut ke TPS terdekat. Gitu ya. Nah,
Jika aktivitas-aktivitas tersebut sudah kawan-kawan lakukan, maka data-data yang sudah tersusun tersebut siap diunggah ke Sidale dan tinggal menunggu pleno rekapitulasi DPHP deh. Nah, untuk kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.